benar Tuhan, Engkau menciptakan setiap kami untuk boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, anugerah-Mu terus menyertai setiap kami. Bahkan hari ini Tuhan, anugerah itu masih tetap bersama-sama dengan kami. Dan akan terus bersama-sama dengan kami sampai selama-lamanya. Dan seperti pujian tadi Tuhan, kami juga merindukan sebagai orang-orang yang senantiasa dinaungi oleh anugerah Tuhan. Hati ini rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Hati ini rindu mengenal isi hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami pada pagi hari ini beribadah di tempat ini, bahkan juga saudara-saudara kami yang beribadah di rumah, saat yang terindah, saat yang terbaik adalah ketika Engkau kembali menyatakan isi hati-Mu. Supaya melaluinya Tuhan, kami semakin mengenal Engkau. Dan dengan demikian kami semakin hidup, menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami rindu mengenal Engkau lebih dalam. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih. Shalom saudara. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bersyukur saudara kita masih bisa bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Dan juga saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih yang saat ini tidak beribadah di gereja, tapi yang boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga terkasih di rumah. Damai sejahtera, sukacita Tuhan menyertai saudara juga. Saudara, tema kita pada pagi hari ini, desiring the word of God, ya. Menyukai, merindukan. Pertanyaan besar yang akan kita gumulkan pagi ini adalah apakah firman Tuhan? Tadi lagu tadi kita ingin mengenal Tuhan lebih dalam. Saudara, tidak bisa kita mengenal Tuhan lewat orang lain. Kita hanya bisa mengenal Tuhan ketika Ia berbicara tentang dirinya sendiri kepada setiap kita. Nah, pagi hari ini saudara kita akan melihat seberapa jauh. Kita menguji seberapa jauh, kita melihat seberapa jauh. Kita pingin sungguh-sungguh mengenal Tuhan itu melalui firman. Satu bagian firman Tuhan saudara dari Mazmur pasal 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3 saudara akan menjadi dasar perenungan bagi setiap kita pada pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu Saudara membuka Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Di slide juga saya sudah siapkan, Bapak Ibu Saudara bisa melihat. Saya akan bacakan ayat ini untuk setiap kita. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara yang terkasih, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya percaya semua orang itu pasti ingin bahagia, saudara. Saudara, setiap orang pasti ingin bahagia, siapapun dirinya. Tolong di slide saya, tolong di ini. Saudara, setiap orang ingin bahagia, siapapun orangnya. Saya nggak percaya ada orang di dalam dunia ini yang dalam hidupnya dia nggak ingin bahagia. Saudara, kalau mau jujur, semua yang kita kerjakan, semua yang kita mau usahakan dalam hidup kita, tujuannya satu bukan? Supaya kita bahagia. Nah saudara, hal-hal apa yang seringkali ya membuat orang tuh bisa bahagia? Kalau saudara, apa yang buat saudara bahagia? Banyak ya saudara ya. Apa yang buat saudara bahagia? Saudara, ada orang yang bahagia kalau dia itu bisa makan makanan kesukaan. Bener gak? Kalau dia suka es krim, lama gak makan es krim, tiba-tiba ada yang kasih es krim, wah suka sekali saudara. Ada yang suka makan durian, ya. Tapi saudara jangan pernah
ngajak sahabat saya penginjil Ishak makan durian, saudara ya. Dia pasti nggak akan suka. Itu bukan kesukaan dia. Kecap ya. Saudara kalau kasih kecap bisa habis ya 1 botol. Nah, saudara, orang bisa bahagia ketika dia makan makanan kesukaannya. Ada juga orang yang happy kalau dia juga bisa pergi liburan. Apalagi saudara terkurung berbulan-bulan di pandemi ini, saudara. Siapa yang tidak mau sih? Benar nggak? Melepaskan kepenatan, apalagi pergi liburan ke tempat yang memang jadi favorit dia. Ada juga orang yang bahagia, saudara, kalau diterima kerja. Betul? Apalagi itu kerja yang memang jadi idaman dia dari dulu. Wah. Ada orang juga yang bahagia kalau cintanya diterima. Amin, saudara. Oh, yang jawab keras kok Pak Helmi aja ya. Pak Helmi cintanya udah diterima ya, nggak boleh cari cinta yang lain. Saudara yang terkasih, ada orang senang ketika cintanya diterima. Ya, nggak ada orang yang senang kalau cintanya ditolak. Ada gitu, saudara? Nggak ada ya. Ada orang yang senang juga kalau kesehatannya tetap terjaga, makanya tiap hari dia olahraga. Ya, orang nggak pingin kalau dia sakit. Ada nggak orang yang senang bahagia kalau dia sakit? Ada nggak, saudara? Ada yang pura-pura sakit supaya bisa bolos kerja. Tapi kalau saudara benar-benar sakit, saya benar-benar sakit, ini hati susah, betul nggak? Nggak mungkin bahagia. Saudara, ada banyak hal yang bisa membuat orang tuh bahagia. Di zaman sosmed ini, apa yang bisa membuat orang-orang tuh bahagia, saudara? Banyak yang like, kata penginjil Ishak. Apanya yang di like? Postingannya, fotonya gitu ya. Saudara, zaman sosmed orang itu bahagia kalau punya banyak subscriber, punya banyak followers, foto-fotonya, postingannya di like, ya. Kalau di YouTube ada dislike ya, kalau di Instagram nggak ada dislike ya. Nah, saudara-saudara, orang itu bahagia kalau dia itu punya banyak subscriber, apalagi dia terkenal, punya banyak duit, bisa keliling dunia. Wow, saudara, siapa yang tidak senang, siapa yang tidak bahagia? Tapi sebentar dulu, saudara. Mari kita berpikir lebih dalam. Mari kita renungkan lebih dalam. Sungguhkah kebahagiaan manusia itu tergantung dari hal-hal seperti ini? Punya banyak subscriber, fans, follower, punya banyak duit, bisa kemana-mana, mau makan apa saja bisa. Sudah, ternyata fakta kehidupan berbicara lain. Ya. Tahun lalu itu ada satu berita muat 3 selebritas artis begitu ya, Korea meninggal bunuh diri. Saudara, Korea itu terkenal sebagai salah satu trendsetter dalam hal entertainment ya. Semua yang ada di Korea itu pingin diikuti oleh orang-orang di tempat lain ya. Mulai dari apa ya, drakornya itu banyak yang suka, betul ya. Saya sih tidak terlalu suka ya, tapi saya suka ya. Drakornya ya, mulai dari musiknya, fashionnya, model rambutnya, model apanya, model alisnya. Saudara coba perhatikan sebelah-sebelah saudara, alisnya sudah kayak orang Korea belum? Saudara, apapun yang berasal dari Korea saat ini sedang booming, orang pingin ikut. Nah, Korea lebih hebat lagi, saudara. Banyak sekali artis-artis di Korea itu digandrungi sampai di Indonesia termasuk ya, saudara ya. Tapi saudara perhatikan. Orang-orang yang punya banyak fans, follower, terkenal, pasti punya banyak duit juga. Tapi fakta kehidupan, realitas kehidupan ternyata berbicara berbeda. Ini dari Korea. Tahun yang lalu, saudara, ada satu berita. Di akhir tahun lalu, ada satu berita dari Bollywood, saudara. Tahu ya Bollywood ya? Ada seorang artis terkenal di sana. Tentu saja dia punya banyak penggemar, banyak pengikut. Ya. Ditemukan mati gantung diri, saudara. Sebelum dia gantung diri, dia membuat sebuah surat wasiat. Isinya pembagian harta. Wah, ini berarti bukan orang biasa, saudara. Dia orang hebat, punya banyak harta, ya terkenal begitu. Tapi saudara lihat, dari realitas kehidupan yang ada di sekitar kita, saudara. Dari contoh-contoh ini, saudara, ternyata saudara, ketenaran, popularitas, kedudukan, harta yang melimpah, yang oleh kacamata dunia bisa dianggap memuaskan, memberikan kebahagiaan kepada manusia, ternyata sama sekali tidak bisa memberikan kebahagiaan yang sejati. Manusia yang memiliki semua itu tidak pernah bisa benar-benar merasa bahagia, saudara. Dengan kata lain apa, saudara?
Dengan kata lain, belum tentu orang yang tiap hari saudara bisa makan enak di restoran mewah pasti lebih bahagia daripada orang yang makan di warteg. Belum tentu saudara orang yang bisa keliling dunia, liburan keliling dunia, pasti tingkat kebahagiaannya itu lebih tinggi dari orang yang liburan sama keluarganya di rumah saja. Ada orang yang berkata, yang penting itu bukan kemana liburannya, betul ya? Tapi bersama siapa kita pergi berlibur. Saudara setuju nggak? So dengan kata lain, kebahagiaan itu tidak ditentukan dari mobil apa yang kita naik setiap hari. Belum tentu orang yang bisa membeli mobil mewah, pergi kemana-mana, jauh lebih happy daripada orang yang tiap hari naik Gojek barangkali, naik motor. Belum tentu saudara. Saudara, kenapa demikian? Karena memang saudara, kebahagiaan itu yang sejati tidak pernah ditentukan oleh hal-hal jasmani, materi, lahiriah seperti ini saudara. Saudara, Mazmur pasal 1 yang tadi kita baca saudara, dengan jelas mengungkapkan rahasia yang bisa membuat manusia itu merasa diberkati saudara. Mazmur 1 ayat 1 berkata demikian saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh saudara. Dengan kata lain saudara, kalau saudara mau bahagia, betul-betul merasakan kebahagiaan itu, saudara harus hidup menjauh dari dosa. Saudara, ketika seorang melakukan dosa ya, atau melakukan satu kejahatan tertentu, umumnya hatinya itu enggak tenang. Betul enggak? Ada ketakutan, ada kegelisahan, ada kerisauan di sana. Saudara, kita mencatat bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka sejak saat itu kebahagiaan yang sejati lenyap dari hidup manusia. Ini yang terjadi dengan Adam dan Hawa. Ketika mereka melakukan dosa, kompromi terhadap dosa. Alkitab mengatakan bahwa mereka tidak lagi happy, bahagia. Ya, mereka bahkan takut menjalani kehidupan, takut berhadapan dengan Allah saudara. Saudara, kenapa orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan kejahatan itu tidak tenang, tidak happy, tidak bahagia di dalam hidupnya? Karena dosa itu saudara akan terus menerus mengikuti dia. Dosa itu akan terus menerus menghantui dia, menuduhnya, bahkan menyiksanya dengan perasaan-perasaan bersalah saudara. Saudara, Mazmur pasal 107 ayat 17 berkata, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan mereka. Oh saudara, dosa selalu merampas kebahagiaan manusia. Jadi kalau saudara mau bahagia di dalam arti yang sesungguhnya, saudara harus jauh-jauh dari dosa. Tapi bagaimana caranya sih kita bisa menjauh dari dosa? Bukankah setiap hari kita jatuh dalam dosa? Gimana caranya? Kita bisa melawan dosa. Kita bisa keluar dari kungkungan dosa itu. Saudara, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, dengan bergaul, akrab, hidup dalam firman Tuhan. Ayat 2 mengatakan demikian saudara. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, menjauhi dosa itu adalah sesuatu yang mustahil bagi setiap kita. Kalau kita tidak pernah bersekutu dengan firman Tuhan, kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oh saudara, ketika seorang tidak suka merenungkan firman Tuhan dalam hidupnya, tidak suka bergaul dengan firman Tuhan dalam hidupnya, dia nggak punya kekuatan untuk berhadapan dengan dosa saudara. Dia nggak punya kekuatan untuk bisa melepaskan diri menjauh dari dosa saudara. Tetapi sebaliknya saudara, ketika seorang itu menyukai firman Tuhan, desiring the word of God, dia menyukai firman Tuhan, maka semakin dia menyukai firman Tuhan, merindukan firman Tuhan, saudara, dia semakin punya kekuatan untuk bisa menjauh dari dosa. Saudara, saya tidak berbicara omong kosong. Ini yang terjadi kalau saudara lihat dalam kehidupan anak Tuhan Yusuf, betul nggak? Saudara, Yusuf itu hidup dengan Tuhan. Dia hidup, berusaha untuk hidup, menghidupi firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari saudara. Nah, ketika Yusuf hidup dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, menghidupi firman Tuhan, saudara, dia punya kekuatan. Ketika dosa itu mengintip dia punya kekuatan untuk menolak. Dia punya kekuatan untuk berkata tidak. Itu sebabnya saudara, ketika istri Potifar datang merayu, mengajaknya untuk berdosa,
Dia berkata dengan tegas, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Tuhan. Oh, luar biasa, saudara. Bagaimana Yusuf bisa sampai berkata demikian, saudara? Godaan terhadap dosa itu datang setiap hari. Kita bilang setiap hari, hampir setiap hari istri Potifar datang merayu dia. Apa yang bisa buat dia berkata tidak? Apa yang bisa dia berkata, bagaimana mungkin aku bisa berbuat kejahatan yang besar dan berdosa kepada Allah? Saudara, jawabannya karena Yusuf mencintai firman Tuhan. Hari-hari Yusuf dipenuhi dengan merenungkan firman Tuhan, saudara. Oh saudara, tidak ada cara lain selain firman Tuhan yang bisa membuat saudara dan saya kuat melawan dosa. Saudara, jangan terlalu sombong dan merasa diri saudara lebih kuat. Enggak, saudara. Hanya firman Tuhan yang bisa menolong saudara dan saya, bisa melindungi kita dari dosa. Firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 9 mengatakan demikian, saudara. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi bukan kecerdasanmu, saudara, bukan uangmu, bukan jabatanmu, bukan followersmu, bukan orang tuamu, bukan juga hamba Tuhanmu yang bisa menjaga hidupmu bebas dari dosa atau menjaga hidupmu supaya bisa menjauh dari dosa. Bukan, saudara. Firman Tuhanlah yang kau renungkan, engkau baca, renungkan, hidupi hari demi hari, saudara. Itu yang akan memagari engkau, menjaga engkau dari pengaruh kuasa dosa. Saudara tahu nggak hal apa yang paling mengkhawatirkan orang tua, banyak orang tua, ketika mereka mau melepaskan anak mereka pergi kuliah keluar kota atau keluar negeri? Apa, saudara? Hal apa yang paling mengkhawatirkan mereka, yang buat mereka cemas? Saudara, kalau anak mau pergi kuliah keluar kota apalagi keluar negeri, anaknya seneng ya, tapi orang tuanya was-was, saudara. Betul nggak? So, kenapa orang tua was-was? Ya, karena kan mereka tidak bisa memantau anak mereka, mereka nggak bisa menjaga anak mereka, betul-betul mereka tidak bisa mengontrol anak mereka. So, beberapa kali saya itu dalam pelayanan bertemu dengan orang-orang tua yang mengantar anak mereka kuliah ke Bandung, atau yang sedang menjenguk anak mereka yang sedang kuliah di Bandung, ya, nengok anak mereka. Terus setiap kali orang-orang tua itu pergi, biasanya kalau ketemu saya di gereja dia akan nitip pesan satu kepada saya. Dan pesan ini kok sama ya, hampir sama tiap orang tua. Pesannya kurang lebih seperti ini, Pak, saya titip ya anak saya. Wah, tolong dijaga Pak, tolong dibimbing, tolong dinasihati dengan firman Tuhan. Saudara, itu loh. Saudara, orang tua itu yang paling buat mereka khawatir bukan saudara nanti kuliahnya nanti dapat A semua atau tidak ya. Ya, saudara kalau kuliah nanti bisa nggak ngikutin seluruh mata kuliah. Betul, itu juga menjadi concern mereka. Tapi yang paling membuat mereka cemas adalah anak gua di sana nanti baik-baik nggak ya? Dia bisa jaga diri nggak ya? Dia nanti nggak jatuh dalam narkoba nggak ya? Dia nggak jatuh dalam pergaulan bebas nggak ya? Saudara, itu saja yang sepanjang hari orang tua itu ingat, risaukan tentang anaknya. Kalau nggak dapat kabar seminggu, sudah beberapa hari tidak dapat kabar dari anaknya. SMS, WA nggak dibalas, telepon nggak diangkat. Yang dicari siapa, saudara? Hamba Tuhan. Saya tempat penitipan anak ya, saudara. Saudara, dia telepon saya, Pak, tahu nggak kabar anak saya? Wah, yang punya anak siapa sih? Tapi itu yang kenyataannya, saudara. Ya. Hamba Tuhan dicari, ditanya, Pak, tolong lihat anak saya, tolong nasihati anak saya. Kenapa saudara seperti ini? Karena sejujurnya saudara, orang tua ya, tidak pernah bisa menjaga saudara. Kalau saya bicara kepada anak-anak muda, mereka tahu maksudnya apa. Menjaga dari apa maksudnya? Menjaga dari pergaulan-pergaulan buruk yang ada di sekitar mereka. Saudara yang terkasih, waktu saya dengar begitu dalam hati saudara, waktu saya dengar orang-orang tua itu berkata, Pak, saya titip anak saya. Saudara,
Dalam hati saya bilang, Tuhan, Tuhan juga berbicara kepada anak-anak itu. Maksudnya saya menyadari hamba Tuhan pun tidak bisa menjaga mereka. Saya bisa memberikan nasihat, saya bisa memberikan wejangan firman Tuhan. Tetapi semua itu bisa masuk sini, keluar sini, saudara. Ya. Nah, saya berdoa setiap kali orang tua itu nitip anaknya, saya berdoa, Tuhan lembutkan hati anak-anak ini. Supaya bukan saya yang menasihati mereka, tapi firman-Mu sendiri yang akan membimbing setiap mereka. Nah, saudara, pertanyaannya, apakah anak-anak ini atau apakah setiap kita juga merindukan firman Tuhan? Saudara, kita punya akses kok. Setiap hari itu kita banyak sekali menerima akses yang berkaitan dengan firman Tuhan, betul enggak? Saudara coba hitung firman Tuhan yang masuk ke handphone saudara sepanjang satu hari saja. Saudara, saya pernah hitung ya, minimal 10 orang, 10 berita yang ada yang kirim ayat, ya, baik di IG maupun di WA itu di status-status. Kita punya akses banyak, saudara. Tetapi pertanyaan saudara, apakah kita merindukan? Bukan saja baca, tapi apakah firman Tuhan itu menjadi kesukaan kita? Saudara, kalau saya tanya gini, apakah saudara mencintai firman Tuhan? Pasti saudara jawab apa? Apalagi kalau saya tanya di gereja ya. Saudara jawabnya apa? Pasti dong. Apakah saudara menyukai firman Tuhan? Menyukai Alkitab? Pasti saudara jawab iya. Yakin saudara. Pasti saudara jawab iya. Tapi betulkah saudara? Deeper insight di dalam hati kita, betul-betul kita merindukan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, ada beberapa tanda, sekaligus kita cek saudara. Ada beberapa tanda, ada beberapa ciri dari orang yang betul-betul merindukan firman Tuhan. Yang pertama saudara, orang yang menyukai firman Tuhan, orang yang merindukan firman Tuhan, dia pasti akan merenungkan firman itu siang dan malam. Maksud Bapak baca Alkitab dari pagi sampai malam, bukan itu saudara. Hamba Tuhan pun tidak melakukan itu. Dari pagi bangun sampai tidur malam baca Alkitab, tidak melakukan yang lain, baca Alkitab saja. Bukan itu saudara. Merenungkan firman itu siang dan malam itu bukan hanya membaca firman Tuhan. Atau membaca firman Tuhan itu dari pagi sampai malam saudara. Tapi merenungkan firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam itu artinya saudara menghidupi firman Tuhan. Artinya firman itu menguasai hati dan pikiran saudara sepanjang hari itu. Sehingga waktu saudara bekerja, waktu saudara kuliah, waktu saudara memutuskan sesuatu, mengerjakan sesuatu di dalam hari itu. Yang menjadi alasan yang menjadi dasar yang paling mempengaruhi kehidupan saudara untuk berpikir ataupun melakukan sesuatu adalah firman Tuhan. Maksudnya waktu saudara merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu maksudnya gini saudara. Waktu saudara kerja, ya, terus waktu saudara mau melakukan sesuatu, terus saudara merasa aduh, kok kayak ini nggak seperti yang firman Tuhan ngomongnya. Firman Tuhan itu berbicara dalam hati saudara. Atau waktu saudara kuliah, saudara mengerjakan tugas atau mengerjakan ujian saudara, karena kepepet saudara terus mau melakukan sesuatu yang tidak jujur. Tapi kemudian saudara waktu saudara menimbang itu, firman Tuhan langsung masuk intervensi dan saudara mulai merasa enggak. Kalaupun saya harus mendapat nilai jelek, saya tidak akan gadaikan idealisme saya. Wah, begitu ya. Harusnya seperti itu. Itu yang dimaksud merenungkan firman itu siang dan malam. Artinya sepanjang hari itu firman Tuhan itu menguasai pikiran saudara dan saya. Pikiran yang sudah dikuasai oleh firman Tuhan ini, yang membuat ketika sudah berpikir, sudah katakan, sudah lakukan sesuatu, itu selalu terhubung dengan firman Tuhan. Itu yang disebutkan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Tanda yang kedua saudara yang saya bisa lihat di sini saudara, bahwa orang yang kesukaannya firman Tuhan, itu berarti ketika orang itu membaca firman Tuhan, dia merenungkan firman Tuhan, atau dia mendengarkan firman Tuhan, itu dia lakukan dengan penuh semangat sukacita saudara. Bukan dengan keterpaksaan atau kewajiban, karena disuruh sama home leader saya, sama PKTB. Ya, jadi saya baca. Bukan seperti itu saudara. Kalau saudara punya kesukaan main game atau nonton film tertentu, saudara gak mungkin akan dipaksa-paksa kan? Saudara melakukan itu dengan sukacita, betul gak? Bahkan saking sukacitanya saudara, saking semangatnya saudara gak mau diberhentiin kalau lagi main game. Anak saya itu kalau Sabtu dia main game. Itu bisa pas jam makan siang kalau disuruh makan,
itu kita harus ribut dulu saudara. Berantem dulu. Susah berhentinya saudara. Ya. Nah saudara, sama dengan ketika saudara melakukan satu hal yang saudara suka dalam hidup saudara, entah itu makan atau melakukan sesuatu saudara, atau nonton sesuatu atau main sesuatu saudara. Demikian juga saudara, ketika saudara menjadikan firman Tuhan sebagai sesuatu yang saudara sukai dalam hidup saudara, saudara pasti akan melakukan itu dengan sukacita, dengan penuh semangat saudara. Bukan karena ya suatu kewajiban atau keterpaksaan. Tapi kalau saudara ngakunya menyukai firman Tuhan, saudara ngakunya merindukan firman Tuhan, tapi saudara nggak antusias baca firman Tuhan, ya aplikasi Alkitab di handphone saudara itu jarang saudara baca. Alkitab saudara yang di rumah, saudara punya Alkitab berapa? Umumnya orang punya Alkitab 4 ya. Umumnya, yang pertama saudara Alkitab ya dia beli sendiri. Yang kedua waktu dia baptis atau CD dikasih Alkitab sama gereja. Yang ketiga waktu dia merit ya dikasih Alkitab sama gereja. Yang keempat apa saudara? Waktu Alkitab orang ketinggalan di gereja, dia bawa pulang. Bukan saudara. Saudara, kita punya akses kepada firman Tuhan. Tapi kalau saudara ngakunya menyukai firman Tuhan, merindukan firman Tuhan, tapi saudara merasa terpaksa, apalagi saudara waktu membaca firman Tuhan itu. Apalagi kalau saudara baca kitab imamat saudara ya. Saudara nggak ngerti di situ. Saudara baca, aduh kok kenapa sih saya harus baca kitab ini? Saudara merasa itu menjadi satu beban dalam hidup saudara. So kalau sudah melakukannya dengan terpaksa, apalagi sudah merasa itu sebagai satu beban, saya mau katakan, sudah tidak sedang menyukai firman Tuhan. Sudah sedang tidak merindukan firman Tuhan. Ciri yang lain saudara, ketika seorang itu mengatakan bahwa dia suka firman Tuhan, saudara ini juga bisa nampak. Nampak dari apa? Nampak waktu dia datang ke gereja saudara. Oh sudah pada waktu firman Tuhan itu disampaikan, nah seperti kayak gini nih. Semangat mendengarkan, antusias, penuh perhatian gitu ya. Saudara, kalau saudara merindukan dengar firman Tuhan, menyukai firman Tuhan, saudara gak punya kesempatan, gak punya waktu ngurus-ngurus handphone saudara. Saudara gak punya waktu untuk update status saudara, waktu ibadah. Saudara gak punya waktu untuk chatting, waktu ibadah. Saudara gak punya waktu main game, waktu ibadah. Enggak saudara, saudara akan fokus, karena inilah kesukaan saya, yaitu firman Tuhan. By the way saudara tahu gak? Dari anggukan jemaat, cara jemaat mengangguk itu, Tuhan bisa tahu. Jemaatnya ini fokus dengerin firman Tuhan atau enggak. Ada 2 model anggukan saudara. Ya. Anggukan pertama tuh kalau waktu dia mengangguknya turun dan naik tuh kecepatannya sama gitu ya. Ya kayak begini ya, kayak Jeremy itu ya. Kalau kecepatannya sama itu satu penghiburan bagi hamba Tuhan yang berkhotbah saudara. Artinya saudara nyimak khotbah. Saudara konsentrasi dengerin firman Tuhan. Nah, itu akan membuat dia semakin semangat untuk berkhotbah. Tapi saudara kalau hamba Tuhan itu lihat saudara ngangguknya itu turunnya slow motion gitu ya. Dan naiknya tiba-tiba gitu ya. Slow. Naiknya tiba-tiba saudara. Setelah itu tandanya hamba Tuhan itu harus segera mengakhiri khotbahnya. Saudara sudah gak konsen lagi, saudara sudah pingin pulang tidur. Saudara yang terkasih, kalau betul kita merindukan firman Tuhan saudara, maka kita juga harus mempersiapkan diri dengan baik. Jangan hanya tuntut hamba Tuhan harus persiapan khotbah dengan baik saudara. Ya itu harus. Hamba Tuhan harus mempersiapkan diri berkhotbah dengan baik. Dia harus melakukan persiapan, ada yang melakukan persiapan belasan jam, sudah berpuluh-puluh jam kalau saudara mau tahu hamba Tuhan melakukan persiapan. Tapi saudara jangan lupa, kalau orang merindukan firman Tuhan, maka dia juga akan mempersiapkan dirinya saudara. Dia juga akan fokus. Ya. Dia akan mempersiapkan dirinya dengan baik. Mempersiapkan diri dengan baik artinya apa? Malam saudara kalau besok mau ibadah, saudara jangan tidur larut. Saya bingung sama banyak orang ya saudara. Justru besok mau ibadah, justru malam itu dia berlarut-larut. Nonton TV sampai larut, main game sampai subuh. Apa yang terjadi? Ya tidur saudara di gereja. Apalagi kalau gereja yang kursinya itu kayak bioskop ya. Maksudnya enak gitu, AC gitu ya. Lumayan kan. Semakin lama khotbah semakin enak dia tidur gitu ya. Durasi tidurnya semakin lama. Saudara, orang yang merindukan firman Tuhan pasti juga akan mempersiapkan dirinya dengan baik. Datang baik, dia akan datang tidak telat. Dia mempersiapkan diri dari rumah dengan baik, ya. Tidak buru-buru dia datang ke gereja.
Nah, waktu firman Tuhan itu disampaikan, dia betul-betul mendengarkan itu. Saudara yang terkasih, dari tanda-tanda tadi saudara bagaimana saudara? Apakah saudara menemukan saudara ada juga di dalam tanda-tanda itu? Apakah tanda-tanda itu ada di dalam kehidupan saudara? Saudara, satu kali ada seorang pendeta diutus untuk melayani berkhotbah selama 2 minggu, artinya 2 kali di dalam di sebuah gereja, ya. Karena pendeta di gereja tersebut sedang apa saudara? Sedang cuti. Jadi pendeta ini diminta untuk berkhotbah di sana 2 kali hari Minggu. So di hari Minggu yang pertama dia datang berkhotbah, ya. Setelah khotbah, setelah ibadah, tiba-tiba ada seorang anak muda datang kepada pendeta itu. Dan dia ngomong gini kepada pendeta itu, "Pak, terima kasih ya. Saya bersyukur hari ini firman Tuhan memberkati hidup saya. Terima kasih buat khotbah Bapak. Minggu depan Bapak akan khotbah lagi kan?" Saudara, pendeta itu hanya senyum dan berkata, "Puji Tuhan kalau firman-Nya bisa memberkati. Ya, minggu depan saya akan khotbah lagi." Oh saudara, minggu depannya anak muda itu datang kembali ke gereja. Pagi-pagi dia sudah mempersiapkan diri dengan baik, semangat sekali. Dia datang ke gereja, begitu sampai di pintu gereja dia masuk, dia mencari kursi untuk dia duduk di deretan paling depan. Biasanya saudara, deretan tengah depan itu daerah Maha Kudus ya saudara, itu jarang ditempati oleh orang-orang biasa itu dalam tanda kutip. Jarang sekali orang mau duduk, biasa area itu kosong. Apalagi gerejanya kalau besar biasanya area tengah depan itu suka kosong. Anak ini pilih duduk di situ saudara. Kenapa saudara? Karena dia pingin fokus dengerin pendeta itu berkhotbah. Setelah waktu pendeta itu mulai berkhotbah, 5 menit, 10 menit, dia kayak gak merasa sesuatu. Ya, dia kok merasa kayak hampa gitu, gak dapat berkat. Dia tunggu 15 menit, sampai akhir firman Tuhan disampaikan, dia gak dapat berkat. Dia mulai bilang dalam hati, kok gak kayak minggu lalu ya? Kok pendeta ini khotbah gak kayak minggu lalu ya? Dia ngomong kayak gitu. Saudara gak ngomong gitu kan waktu saya khotbah ya? Saudara, waktu habis ibadah, dia datang ke pendeta itu. Dia terus terang. Ya, jemaat harus begitu ya, harus terus terang, ngomong apa adanya. Dia datang begitu dan dia ngomong sama pendeta itu, "Pak, mohon maaf ya Pak. Saya tadi gak merasa diberkati oleh firman Tuhan yang Bapak sampaikan. Bapak kurang persiapan ya." Sukanya gitu ya. Begitu jemaat gak merasa diberkati, hamba Tuhannya yang disalahin ya. Apa gak persiapannya? Saudara, waktu pendeta itu dengar gitu, waktu anak muda itu komplain, dia gak merasa diberkati dalam khotbah pendeta itu pada hari itu. Pendeta itu hanya senyum dan ngomong gini, sebenarnya tidak ada yang berbeda. Ya, sebenarnya tidak ada yang berbeda. Apa yang saya persiapkan untuk hari ini sama baiknya dengan yang saya persiapkan minggu lalu. Namun kalau minggu lalu saudara datang dan saudara merasa diberkati, dan kalau hari ini saudara tidak merasa diberkati, itu karena minggu lalu saudara datang untuk mendengar Tuhan berbicara. Tapi hari ini saudara datang untuk mendengar saya berbicara. Saudara, berapa banyak orang Kristen yang kalau datang ke gereja betul-betul rindu mau dengerin Tuhan berbicara, bukan dengerin pendetanya berbicara. So pendeta hanya alat bukan, tapi firman itu sendiri datang dari Tuhan. Saudara yang terkasih, hari ini banyak orang lebih fokus kepada pemberita firman-Nya daripada firman itu sendiri. Maksud saya saudara, hari ini banyak orang Kristen yang terlalu mengidolakan pengkhotbah-pengkhotbah tertentu dan tidak lagi fokus pada kebenaran firman Tuhan. Mereka menggantikan atau mengidolakan hamba Tuhan lebih dari mengidolakan firman itu sendiri, saudara. Nah, saudara, ketika orang Kristen mulai mengidolakan pengkhotbah tertentu, mengidolakan hamba Tuhan tertentu, maka mereka akan kehilangan daya kritis, saudara. Berapa banyak orang Kristen yang tidak peduli apakah hamba Tuhan itu berbicara benar, berkhotbah benar sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kenapa? Karena mereka sudah kadung idola dulu sama hamba Tuhan itu. Setelah kalau kamu datang ke gereja, pastikan bahwa yang kamu ingin dengar adalah firman Tuhan. Bukan dengerin pengkhotbah itu. Nah, kalau saudara datang dengan fokus mendengarkan firman Tuhan, siapapun pengkhotbahnya, walaupun mungkin penyampaiannya kurang menarik bagi saudara, saudara kalau fokus pada firman Tuhan,
maka saudara tetap akan pulang dari ruangan ini dengan bawa berkat rohani dari Tuhan. Amin saudara. Karena yang berbicara kepada saudara itu adalah Tuhan sendiri. Hamba Tuhan, pengkhotbah, hanya penyambung lidah Allah. Saudara jangan kehilangan fokus di dalam ibadah. Tetap fokus kepada firman Tuhan, bukan kepada pemberita firman Tuhan. Saudara, selanjutnya ayat 3 mengatakan begini saudara. Ya, ayat 3 menggambarkan orang yang menyukai firman Tuhan itu digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dikatakan di situ saudara, orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara yang terkasih, kalau ada pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudara, maka pasti pohon itu akan menjadi pohon yang subur. Saudara pernah enggak lihat ada pohon ditanam di tepi kali atau tepi aliran air begitu, atau ditanam di dekat sumber mata air tertentu? Tapi pohon itu kemudian daunnya itu mulai menguning, layu, batangnya mengering. Pernah enggak nemu pohon yang seperti itu? Saudara, enggak ada pohon seperti itu. Pohon yang ditanam di tepi aliran air itu saudara, dia akan menjadi pohon yang subur saudara. Bukan hanya menjadi pohon yang subur saudara, tapi dia juga akan berbuah pada waktunya. Berbuah pada musimnya. Berbuah pada musimnya itu artinya ya pada waktu dia berbuah ya dia berbuah saudara. Kenapa saudara? Karena dia hidup dekat dengan sumber hidup. Nah saudara, ini menjadi gambaran dari orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang juga dekat dengan firman Tuhan. Jika pohon yang ditanam di tepi aliran air itu akan berbuah pada waktunya. Dan ini juga menggambarkan orang-orang Kristen, orang-orang anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang hidup dekat dengan Tuhan. Maka mereka pun akan berbuah pada waktunya. Saudara, kapan orang Kristen itu harus berbuah? Kapan waktunya orang Kristen itu harus berbuah? Kapan saudara? Seperti biasa ya, saya tanya saya juga yang jawab ya saudara ya. Saudara, orang Kristen itu berbuah setiap hari. Saudara, maksudnya Tuhan tuh gak mau saudara itu hanya baik di gereja saja. Tapi Tuhan juga mau saudara itu baik di rumah, baik di kantor, menjadi orang yang baik waktu saudara melakukan hal-hal lain. Tuhan tidak saja ingin saudara itu menjadi orang yang baik pada hari Minggu, tapi Tuhan juga mau saudara itu menjadi orang yang baik di sepanjang hari saudara. Bagaimana bisa seperti itu berbuah sepanjang hari? Bisa saudara. Caranya gimana saudara berbuah sepanjang hari? Dekat-dekat dengan sumber kehidupan. Dekat-dekat dengan firman Tuhan saudara. Saudara, Tuhan itu menghendaki kita untuk hidup berkenan di hadapannya itu sepanjang hari, setiap hari. Bukan sesekali atau by condition saudara. Kalau saya lagi diberkati saya senang, saya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau lagi banyak masalah, sorry ya Tuhan ya, masalah saya lebih penting. Enggak seperti itu. Tuhan menghendaki saudara dan saya berbuah, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu setiap hari. Lalu apa yang terjadi kalau kita bisa berbuah setiap hari saudara? Apa dampak lain saudara? Dikatakan di situ apapun atau apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wah, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, apa saja yang diperbuat berhasil ini bukan berarti orang Kristen itu selalu akan berhasil menduduki posisi-posisi penting ya. Dia selalu menduduki posisi-posisi yang tinggi, ya, karirnya akan terus menanjak, bisnisnya selalu akan maju. Enggak seperti itu, bukan itu maksudnya saudara. Apa saja yang diperbuatnya berhasil itu artinya apa saudara? Tuhan akan memberkati saudara karena saudara berhasil atau bahagia itu punya terjemahan lain itu diberkati ya. Ya, berbagai orang yang
tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, dan itu berbahagia di situ artinya diberkati, saudara. Nah, sudah berhasil di sini bukan berarti orang yang menyukai firman Tuhan itu selalu akan diberkati Tuhan, ya. Usahanya lancar, semuanya akan baik-baik saja, dia akan berada di posisi-posisi paling tinggi. Tidak seperti itu. Berhasil di sini itu artinya apapun yang dia kerjakan akan diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dia kerjakan di posisi apapun, ya. Jadi di posisi apapun, apa saja yang dia kerjakan, itu akan diberkati oleh Tuhan. Saudara, ini yang terjadi dengan Yusuf. Saudara, Yusuf tidak saja diberkati Tuhan waktu dia ada di puncak, ya, karirnya menjadi Perdana Menteri di Mesir. Tuhan berkati dia waktu dia jadi Perdana Menteri. Tapi bukan hanya di situ saja. Waktu dia masih jadi budak, waktu dia masih kerja jadi hamba di rumah Potifar, firman Tuhan juga mengatakan Tuhan memberkati dia. Tuhan membuat semua yang dia kerjakan itu berhasil. Sehingga dia bisa menjadi berkat, mendatangkan sukacita, kebahagiaan bagi Potifar. Waktu dia masuk penjara juga, saudara, Tuhan juga memberkati setiap hal yang dia kerjakan. Sehingga dia menjadi kesayangan kepala penjara, bukan? Saudara, orang yang apa saja yang diperlubutnya berhasil, itu artinya Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Di dalam setiap level apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan memberkati. Asal apa, saudara? Asal kita dekat-dekat dengan sumber kehidupan itu, firman itu sendiri. Jadi kalau saudara mau diberkati, kalau saudara mau menjadi berkat juga bagi orang lain, saudara selalu dekat dengan sumber kehidupan itu firman Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus menegaskan hal ini ketika ia berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, ketika kita dekat dengan firman Tuhan, maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan saudara jangan terus mengukur berkat itu secara materi. Karena berkat Tuhan tidak hanya berkat materi, saudara. Saudara, saya ingin tunjukkan sebuah video menunjukkan beberapa anak-anak muda yang mencintai firman Tuhan. Saudara, mari kita lihat berkat apa yang bisa mereka dapat ketika mereka menyukai firman Tuhan, merenungkan firman itu di dalam kehidupan mereka. Silakan ditampilkan. Dan membuat hidup saya menjadi lebih baik melalui firman-Nya. Dengan baca Alkitab, aku tuh jadi lebih peka sama kehadiran Tuhan dan jadi bisa ngerasain bahwa penyertaan Tuhan tuh nyata dan kita tuh selalu take it for granted buat semua perlindungan Tuhan yang ada di sekeliling kita. Jadi lebih berbahagia aja sih dalam hidup, jadi segala sesuatu bisa disyukuri. Halo, nama saya Ferry. Dengan membaca Alkitab, saya menjadi semakin mengenal Tuhan. Terkadang saya mengalami kesulitan dalam memahami firman Tuhan yang saya baca. Namun dari sana saya menyadari betapa terbatasnya saya, betapa terbatasnya hikmat manusia, dan betapa besarnya Tuhan Allah kita. Sehingga apabila kita dapat mengerti, itu semata-mata hanya karena anugerahnya. Semoga firman Tuhan yang kita baca tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan bagi kita, tapi boleh kita hidupi dalam keseharian kita. Hai, aku Bagus. Dengan membaca Alkitab, aku jadi tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi umatnya, Tuhan yang adil, yang ketika umatnya memberontak, Saudara masih bisa membaca ya. Saudara yang terkasih, ketika engkau menyukai firman Tuhan, ketika engkau merindukan firman Tuhan itu sehari demi sehari, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Engkau bukan saja akan menjadi pribadi yang lebih baik dari sehari ke sehari,
menjadi pribadi yang semakin sabar, menjadi pribadi yang semakin kuat di dalam Tuhan. Tapi engkau juga akan dipakai Tuhan seperti Yusuf, berbuah sehingga buahmu itu bisa dirasakan, dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar saudara. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak Tuhan dapati orang-orang Kristen yang betul-betul menyukai, merindukan firman-Nya. Saudara, saya ingin menutup dengan sebuah kisah nyata. Saya dengar kisah ini dari seorang pendeta. Saudara, satu kali di hari Minggu ada seorang muda siap-siap mau pergi mancing dengan teman-temannya. Saudara, kalau hari Minggu pergi kemana saudara? Kalau saya ke gereja, ya saya akan hamba Tuhan ya. Tapi saudara, anak muda ini dia pergi ke hari Minggu itu dia tidak ke gereja, tapi dia sudah janjian pergi mancing dengan teman-temannya. Oh saudara, waktu dia sedang mempersiapkan peralatannya itu saudara, ibunya nanya, "Nak, kok mau kemana? Ini kan hari Minggu. Aku mau pergi mancing, Bu." "Loh, kok pergi mancing? Pergilah dulu ke gereja, beribadahlah dulu kepada Tuhan." "Aduh Bu, aku sudah janjian sama teman-temanku, ini sudah telat nih." Nah, kita ini orang Kristen loh. Kita harus pergi ke gereja, dengerin dulu firman Tuhan, baru kau lakukan apa yang kau mau lakukan. Saudara, anak itu bilang, "Enggak Bu, masih ada hari Minggu lain. Gak ibadah hari ini kan bisa minggu depan, bisa minggu depannya lagi kan Bu." Oh, dia berantem sama ibunya. Ibunya bilang, "Nah, dari kecil ibu didik kamu supaya kamu takut akan Tuhan, supaya kamu beribadah kepada Tuhan, supaya kamu dengerin firman Tuhan, supaya hidupmu baik." Oh, dengerin kayak gitu saudara, anaknya lebih emosi lagi. "Sudahlah Bu, kalau ibu mau pergi ke gereja mau dengerin firman Tuhan, ibu aja pergi sendiri. Titip salam buat Tuhan." Titip salam buat Tuhan. Dia pergi saudara, ambil motornya, start gas, langsung meninggalkan rumah. Ibu itu hanya geleng-geleng kepala lihat anaknya kayak begitu. Dia nggak nyangka anak yang dididik dari kecil sekolah minggu besarnya kayak begitu. Saudara, waktu belum ada 1 menit saudara. Belum ada 1 menit anak itu pergi. Tetangganya pada datang ke rumah. Bu, anak ibu. "Ada apa anak saya?" "Anak ibu Bu, anak ibu, ayo lihat." Pergi lihat. Saudara, ibu itu histeris sekali. Dan melihat anaknya itu kepalanya ada di bawah kolong sebuah truk. Rupanya tabrakan saudara. Di persimpangan gak jauh dari rumah mereka. Dia nangis, dia sedih sekali. Soalnya ini anak satu-satunya saudara. Tapi yang paling buat hati ibu itu hancur. Dia ingat perkataan terakhir yang keluar dari mulut anaknya. "Titip salam Bu, buat Tuhan." Saudara, berapa banyak kita yang merindukan Tuhan dalam hidup kita. Berapa banyak kita yang merindukan bersekutu dengan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Saudara, berapa banyak orang Kristen yang akhirnya jatuh tersandung karena mereka memilih menjauhi sumber kebenaran itu. Memilih menjauh dari firman Tuhan, tidak suka merenungkan firman itu. Mungkin sebagian dari mereka bisa datang ibadah kalau pas mereka suka atau mereka mengikuti ibadah di rumah. Tapi berapa banyak saudara yang datang dengan hati yang penuh satu kegairahan, satu kerinduan yang mendalam. Mau bertemu dengan Tuhan, mau mendengarkan Tuhan berbicara kepada setiap kita. Berapa banyak orang Kristen yang di dalam kesibukan rutinitasnya masih tetap rindu mau mendengar suara pencipta sekaligus juru selamatnya. Bagaimana dengan saudara? Anak itu menyia-nyiakan hidupnya karena dia memilih menjauh dari firman Tuhan. Bagaimana dengan saudara sendiri? Saudara, saya ajak kita mengambil waktu sejenak, kita renungkan hal ini. Saudara, apakah hari-hari ini
saudara merasa beban hidup saudara semakin berat? Apakah saudara sudah lama merasa kehilangan damai sejahtera, merasa kehilangan pengharapan dalam kehidupan saudara? Apakah hari-hari ini saudara mulai kehilangan arah di tengah-tengah segala kondisi dunia yang semakin tidak jelas ini, saudara? Apa saudara mulai kehilangan antusias untuk datang beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman-Nya? Saudara, jika iya, mungkin karena memang saudara sudah terlalu lama mengabaikan firman Tuhan, terlalu lama menjauh dari firman Tuhan. Saudara, mari datang kembali kepada mata air kehidupan itu. Mari kembali minum dari sumber kehidupan itu. Mari kembali menyukai firman itu. Supaya daun yang mulai layu, daun yang mulai mengering, boleh kembali segar dan hijau kembali, saudara. So, jika saudara mau hidup saudara juga diberkati oleh Tuhan, jika saudara mau berhasil berbuah setiap hari dan hidup saudara menjadi berkat bagi orang lain, jika saudara juga mau supaya saudara mempunyai kekuatan untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini, saudara jangan cari kemana-mana. Datang saja kepada Tuhan. Mari mendekat. Cintai kembali firman Tuhan. Saudara, adakah di antara saudara yang hari ini mau mengatakan, Tuhan sudah terlalu lama aku jauh dari Engkau. Aku baca firman Tuhan tapi hanya baca. Aku baca karena itu menjadi tugas baca yang diberikan kepadaku. Oh Tuhan, sudah terlalu lama aku ini tidak sungguh-sungguh merenungkan firman-Mu. Tidak seperti beberapa tahun yang lalu, Tuhan. So, kalau saudara mulai merasa kering, hampa dalam kehidupan, itu tanda bahwa saudara sedang menjauh dari mata air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Mari kembali. Mari minum kembali dari firman Tuhan. Sehingga hidupmu akan terus bertumbuh. Dan engkau akan menjadi orang-orang yang terus berbuah setiap hari. Bahkan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Berdoalah kepada Tuhan, saudara. Dan mari datang. Dia merindukan engkau mendekat setiap hari kepadanya, kepada firman-Nya. Menutup khotbah ini saya minta dengan kasih sahabat saya penginjil Helmi menutup kita dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami sudah mendengar isi hati-Mu. Dan kami rindu Tuhan agar setiap kami pun boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu Tuhan. Dalam hal ini kami rindu agar setiap kami boleh semakin hari semakin menyukai akan firman-Mu. Dan kami boleh merindukan firman-Mu. Ditandai dengan kami terus menerus merenungkan, menyuarakan, berkata-kata, berpikir, membaca firman-Mu Tuhan. Dan pada akhirnya kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami sungguh Tuhan ingin agar hidup kami pun pada akhirnya menjadi hidup yang berbuah. Hidup yang menjadi berkat. Dan apapun yang kami kerjakan, di bidang apapun Tuhan, kami ingin agar kami boleh menjadi orang-orang yang berhasil. Berhasil bukan karena kami sendiri, tetapi karena ada Tuhan yang memimpin hidup kami. Tuhan tolong kami Tuhan. Biarlah firman hari ini mengubah hidup kami Tuhan. Mengarahkan kami untuk kami semakin dekat padamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.